Ganti lahar atau bearing kadang bisa bikin kita bingung. Mana yang pas? Apa juga perbedaannya? Kamu harus tahu dulu nih, komponen dasar yang ada di lahar atau bearing ini. Yang pertama ada outer ring, inner ring, dan jalur raceway. Sesuai dengan namanya, outer ring merupakan komponen bearing yang letaknya di bagian paling luar, sedangkan inner ring terletak di bagian dalam bearing. Kedua ring ini berfungsi menahan bola agar putarannya selalu di tempat yang sama. Yang selanjutnya ada rolling elements. Biasanya elemen ini memiliki bentuk yang beragam seperti bola, roller atau slider, cone, atau needle keras. Elemen ini bergerak dan bersentuhan langsung dengan outer ring dan inner ring dan akan bergerak sesuai dengan jalur ketika poros berputar. Selanjutnya ada cage. Berfungsi menjaga jarak antara bola atau silinder agar tidak saling bertabrakan atau bergesekan satu dengan yang lainnya, sehingga putaran bearing menjadi halus dan juga lancar. Yang terakhir itu ada seal. Seal atau penutup tidak terdapat di semua bearing. Ada beberapa yang tidak memakainya. Namun sebenarnya seal itu memiliki fungsi yang cukup dibutuhkan, yaitu dapat menghindari bagian dalam bearing dari kotoran, serta sebagai pelumas yang mendukung kinerja bearing agar tetap lancar. Untuk jenis lahar atau bearing juga umumnya itu ada dua jenis, yaitu ball bearing dan roller bearing. Cuma untuk kali ini kita bakal fokus di ball bearing saja. Karena lahar yang satu ini paling banyak dipakai di bagian roda maupun komponen lain dalam motor produksi massal. Sesuai namanya, ball bearing menggunakan bola baja berputar yang diletakkan di kedua elemen rel pada bearing. Kinerja kerja ball bearing sederhana namun cukup efektif. Ia mampu menahan dengan baik beban putaran atau radial load serta beban tekanan yang berasal dari samping atau thrust load. Meski memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menahan beban putaran, namun bearing jenis ini tidak mampu menahan beban stres yang terlalu berat layaknya roller bearing. Seiring usia pemakaian, bearing pun harus diganti. Walaupun tidak ada usia atau patokan umur pakai yang valid. Namun yang jelas, begitu rusak, tentu saja kamu harus mengganti bearing tersebut. Oke, kita langsung aja bahas gimana cara baca kode bearing ini. Contohnya bearing 6300RS dan 63002RS. Walaupun kelihatan bentuknya sama, tapi tidak sedikit perbedaan di bagian luarnya, di mana 2RS punya pelindung di bagian kedua sisinya. RS merujuk pada rubber seal atau pelindung tambahan di sisi lahar. Seperti yang kita jelaskan di awal, tidak semua lahar atau bearing itu punya sealer atau pelindung ini. Bagi lahar yang tidak memiliki pelindung, biasanya bawaan dari pabrikan atau bahkan memang dikhususkan untuk tidak ada seal karet ini. Tapi ada juga penyedia lahar atau bearing aftermarket yang menambahkan bukan satu, tapi dua seal sekaligus. Sehingga nama laharnya biasanya diakhiri dengan 2RS. Atau mudahnya, lahar ini kedua sisinya dilapisi dengan seal karet. Sebenarnya setiap lahar itu memiliki kode dan penjelasan setiap angkanya itu ada artinya sendiri. Yang umum dari lahar atau bearing motor biasanya hanya kode RS, 2RS, Z, dan ZZ. Sama seperti RS, Z atau ZZ juga merupakan tipe akhiran pada lahar. Namun, ZZ ini merujuk kepada shield atau cover yang lebih rigid dan lebih keras dari karet. Untuk lebih detailnya, kamu bisa pause tabel yang kita tampilin ini. Digit pertama menyatakan jenis bearing bagaimana bola atau silinder diposisikan. Bentuk jalur atau raceway untuk bola atau silinder dan mekanisme kerja bearing. Digit angka kedua pada kode bearing menyatakan hubungan antara ukuran diameter luar dan ketebalan bearing. Digit ketiga dan keempat menyatakan ukuran bore bearing.
tambahan huruf, dan angka di belakang kode bearing sebagai tambahan informasi. Gimana? Udah gak bingung lagi kan? Walaupun kodenya ada sedikit perbedaan, tapi gak ada salahnya juga mengeluarkan uang sedikit lebih banyak untuk fungsi yang lebih maksimal. Coba share di kolom komentar yang ada di bawah. Saya pamit undur diri, and as always, Ledeng Motor is the best.